Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Breaking News TV One. Tadi jika Kepala Puskesmas Petung Kriono yaitu Anugrah Adi Santoso ini juga mengatakan bahwa ada beberapa hal yang dibutuhkan atau masih dibutuhkan di Puskesmas Petung Kriono, khususnya seperti air bersih dan juga alat-alat kesehatan lainnya. Selain itu juga ada korban luka yang di mana korban luka ringan ini masih bisa berkomunikasi dengan baik tanpa adanya traumatis saat diajak berkomunikasi. Dan kita akan kembali mengupdate, kita akan kembali mengetahui situasi terkini dari tempat terjadinya longsor bersama jurnalis TV One, Edi Mustafa. Silakan Edi. Baik, untuk kondisi saat ini, korban yang sudah meninggal yang sudah ditemukan ada 17 orang. Kemudian yang belum dikemukakan ada sekitar 9 orang. Kemudian untuk tim sendiri saat ini bergerak dari posko lapangan menuju ke lokasi. Dilihat dari depan, kondisinya kabut sudah mulai turun dengan jarak pandang yang cukup dekat, nggak bisa jauh-jauh. Untuk kendaraan nggak bisa masuk karena di beberapa titik tadi longsor juga tertutup. Kemudian untuk dari tim dari Basarnas, TNI Polri maupun relawan yang saat ini bergerak sekitar jalan kaki, kemudian sekitar 3 km karena untuk ke lokasi desa Kesimbar yang menjadi titik longsor tidak bisa dijangkau dengan kendaraan maupun roda 2. Untuk saat ini bisa dilihat tim berjalan dari posko lapangan yaitu di Puskesmas Petung. Kemudian untuk kondisi di Puskesmas sendiri saat ini masih ada sekitar 6 orang yang dirawat yang mengalami tapi tidak terlalu parah untuk kondisi lukanya. Sedangkan korban yang meninggal ada sekitar 17 orang sudah dibawa oleh pihak warga untuk segera dimakamkan. Ini kondisi cuaca kabut yang turun membuat jarak pandang kurang sekitar 10 meter untuk jarak pandang. Untuk di kanan kiri sendiri ini adalah hutan pinus, sedangkan di sebelah lagi lokasi jurang yang cukup dalam. Kemudian depan tim tampak dari ke depan cukup gelap karena kabutnya sudah turun, cuacanya masih kondisi gerimis. Sedangkan untuk proses evakuasi yaitu di titik lokasi longsor, kemudian korban ditandu menuju ke lokasi titik kendaraan untuk dibawa ke posko lapangan yaitu di Puskesmas Petung Kriono. Ini kita masih menuju panjang jalan menuju ke lokasi. Ini masih bergerak samping kanan kiri hutan, ada tanaman pinus. Nampak di depan tim sedang melakukan koordinasi untuk kegiatan selanjutnya dalam proses evakuasi. Ini bisa dilihat di titik inilah kendaraan nggak bisa masuk ke lokasi. Bisa dilihat tim masih koordinasi.
Edi, Saat ini kondisi tim saat ini masih Edi berkoordinasi Mustafa. untuk selanjutnya. Sedangkan lokasi masih berada di depan kita mencoba untuk berjalan ke depan. Jalan tertutup kabut. Bisa dilihat jalannya ini masih tertutup longsor. Sehingga akses kendaraan tidak bisa dan harus melewati dengan berjalan kaki. Bisa dilihat ini kondisi longsornya. Dan inilah longsor yang menutup jalan menuju ke lokasi Desa Kesimbar. Inilah kondisinya longsor menutup jalan sehingga akses kendaraan tidak bisa dilewati. Kemudian ini pohon tumbang, ada pohon tumbang yang jatuh di bawah Ya Edi. yang menutup akses ya. Edi, boleh tolong digambarkan bagaimana situasi dari tempat longsor tersebut? Mungkin dari kontur tanahnya itu seperti apa, Edi? Bisa dilaporkan untuk kondisi tanah ini labil. Itu dilihat dari lumpurnya ini, kalau kita naik pasti cukup dalam ya untuk kalau kita diinjak, karena memang kontur tanahnya ini labil, bisa dibilang lunak, sehingga mudah sekali terjadi tanah longsor. Ini bisa dilihat untuk kondisi jalan tanah ini bisa dilihat tanahnya ini baru labil. Ini kondisi cuaca hujan memungkinkan tidak dilanjutkan untuk evakuasi. Ini kabut masih turun, kondisinya hujan dan gelap ini ya. Baik Edi, Kemudian, di lokasi Anda mengabarkan saat ini, apakah masih ada korban yang diduga tertimbun di sana? kalau yang di sini longsornya tidak ada korban ya, tapi untuk ke jalan ke dalam lagi, di sini ada korbannya masih ada sekitar 3 kiloan lah untuk evakuasi titik, yaitu di kafe sama di Desa Kesimbar. Demikian. Jadi Edi, untuk perjalanan menuju lokasi yang berada atau diduga ada korbannya itu terputus sampai di sini ya? Iya, ini baru awal ini. Maaf, ini kondisinya hujan, saya harus mencari tempat tertentu. Untuk ini tempat ini kalau diteruskan nanti di sana berapa titik juga terjadi kelongsoran gitu. Ini saya terpaksa harus mencari tempat tertentu. Demikian. Oke Edi, ini ada satuan gabungan untuk evakuasi, ini sedang melakukan apa Edi? Apakah persiapan atau bagaimana Edi? Ini masih koordinasi, karena kalau evakuasi dilanjutkan karena kondisinya hujan, khawatirnya terjadi longsor susulan. Makanya ini masih koordinasi apakah akan dilanjutkan atau kembali ke posko lapangan. Begitu. Oke, berarti jalan yang terputus tadi itu juga adalah jalan yang akan dilalui oleh alat berat ya? Betul, Edi? Iya, ini nanti jalan ini nanti akan dilewati alat berat, kemudian untuk membersihkan material longsor agar akses menuju ke lokasi longsor bisa tersebut dengan kendaraan. Baik Edi, apakah dengan situasi jalan yang terputus, untuk evakuasi sendiri apakah akan dilanjutkan sore ini atau bagaimana Edi?
Kalau hujan begini mungkin kondisinya untuk proses evakuasi ditunda sampai kondisi cuaca tidak hujan. Karena kalau kondisi hujan seperti ini, konturannya mudah sekali untuk terjadinya longsor susulan. Demikian. Oke, tetapi jika hujan ini berhentinya di malam hari, bagaimana Edi? Apakah akan ditunda atau seperti apa? Apakah akan dilakukan pencarian di malam hari? Kemudian kalau di malam hari karena akses listriknya padam, karena beberapa kabel listriknya putus, sehingga untuk penerangan tidak ada, dimungkinkan untuk proses evakuasi ini akan dilanjutkan besok pagi, begitu. Oke, berarti saya menekankan ini yang dilihat di layar kaca ini merupakan para petugas gabungan yang sedang berkoordinasi ya, Edi, betul ya? Iya, betul. Ini nampak dilihat di depan ada Pak Kapolres Pekalongan beserta Dandim Pekalongan, kita koordinasi untuk proses nanti alat berat kalau tiba di lokasi untuk melakukan pembersihan material longsor. Hingga untuk akses kendaraan menuju ke lokasi longsor di Edi Mustafa. bisa. Edi Mustafa, ditahan dulu informasinya. Breaking News TV One akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One. Kita akan langsung mengupdate kembali informasi atas longsor yang terjadi dengan Edi Mustafa. Edi, bagaimana? Apakah tim evakuasi ini sudah memutuskan akan melanjutkan evakuasi atau akan kembali ke posko? Silakan. Untuk kondisi saat ini, karena alat berat belum sampai di lokasi, tim kemungkinan untuk melakukan balik menuju ke posko. Untuk proses evakuasi sendiri akan dilanjutkan besok pagi sambil menunggu alat berat. Yang terpenting saat ini untuk kondisi longsor di depan ini bisa dibersihkan agar akses jalan menuju ke Desa Kesimbar bisa dilakukan dengan kendaraan. Nampak ini kondisi longsor yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Sedangkan untuk kontur tanahnya sendiri sangat labil, dikhawatirkan jika kondisi hujan seperti ini akan timbul longsor susulan. Nampak dari atas untuk kondisi longsor sendiri, yaitu di pohon pinus yang sudah bergerus hingga menjadi longsor yang menutup akses jalan warga maupun tim yang akan melakukan proses evakuasi. Kita lihat tim masih bertahan di ini karena menuju tidak bisa terhalang dengan kondisi longsor tanah ini. Ada tanahnya itu sangat berlumpur sehingga nampak Kapolres beberapa rombongan mencoba melewati ada longsoran. Edi Mustafa. Ya. Ini jika kita lihat para petugas atau tim gabungan ini sudah masuk ke dalam longsoran tersebut ya. Ini apa yang sedang dilakukan ini? Iya, ini untuk mencoba melewati longsor ini. Berharap bisa menuju ke lokasi longsor karena tapi nampak di depan sana banyak sekali lumpur yang jika kita injak terlalu dalam sehingga kita masih menunggu pihak tim menuju ke lokasi melewati material longsor dulu. Nampak dilihat di depan sana lumpurnya yang cukup dalam. Ya, ini tim sudah bergerak. Baik, Edi. Gitu. Ini tim berjalan yang mencoba masih
Oke, Edi. Edi Mustafa, terima kasih informasinya langsung dari tempat longsor, kejadian bencana longsor. Terima kasih. Hati-hati saat bertugas.